Hari pertama yang menggetarkan pedok. Bocah Jogja langsung bikin geger. Di pagi hari jeres yang cerah namun menusuk, para mekanik sibuk memanaskan mesin 250cc prototipe yang terkenal liar. Belum ada yang benar-benar memperhatikan sosok Veda Ega Pratama di sudut pedok, seorang rookie dari jauh di Asia Tenggara yang baru naik ke Moto3. Namun semua berubah dalam hitungan menit. Begitu sesi dimulai, suara Honda NSF 250RW bernada tinggi langsung meraung dari pit lane. Veda keluar dengan ekspresi tenang, tapi racing line yang ia pilih justru membuat seluruh pedok terbelalak. Di hari pertamanya, Veda langsung menembus 8 besar, mengalahkan nama-nama yang lebih senior seperti Zen Mitani dan Rico Salmela. Ini bukan performa pemanasan seorang debutan, ini seperti pengumuman tidak resmi bahwa bocah Jogja datang dengan kecepatan yang jauh dari kata biasa. Para pengamat Eropa sampai mengernyitkan dahi, seolah bertanya, siapa anak ini dan kenapa dia langsung sekencang itu? Adaptasi kilat pada mesin prototipe 250cc yang tidak kenal ampun. Meski datang dari junior JP yang secara basis memiliki kesamaan mesin, Moto3 adalah kelas sepenuhnya prototipe, lebih liar, lebih bebas, dan jauh lebih menuntut. ECU lebih terbuka, respons throttle lebih agresif, dan tiap tikungan harus dilibas dengan RPM tinggi agar tenaga tidak drop. Namun alih-alih kikuk, Veda justru terlihat seperti telah bertahun-tahun mempelajari karakter mesin ini. Beberapa insinyur Honda bahkan sempat berbisik bahwa kepekaan Veda terhadap perubahan RPM tergolong langka untuk rider seusianya. Ia bisa menjaga throttle tetap hidup di area-area yang bagi pembalap baru sering menjadi jebakan. Adaptasi secepat ini membuat banyak kru bertanya-tanya, apakah Veda punya intuisi yang biasanya hanya dimiliki pembalap Latin yang besar di sirkuit, bukan seorang remaja dari Sleman. Duel tak terlihat, Honda versus KTM, dan Veda di tengah pertarungannya. Moto3 dikenal sebagai ladangnya KTM RC250GP, motor yang mendominasi selama bertahun-tahun. Husqvarna, GasGas, dan CF Moto pun memakai basis yang sama. Pada tes ini, KTM kembali menunjukkan taring mereka lewat pembalap seperti Brian Uriarte. Namun di tengah peperangan motor-motor Austria itu, Honda hanya punya segelintir senjata. Salah satunya adalah NSF 250RW, motor yang kini ditunggangi Veda. Meski secara teori KTM lebih kuat, performa Veda di lintasan terasa seperti Honda justru menemukan senjata rahasia yang selama ini tersembunyi. Ketika banyak rider Honda lain kesulitan mendekati 145, Veda justru dengan santai berkendara di antara mereka sambil menyodok ke papan atas. Seolah-olah ia mengatakan bahwa mesin Honda bukan masalah, yang penting siapa yang mengendarainya. Data hari pertama mengguncang. Lap time Veda nyaris menyamai senior. Jajaran analis data sempat sibuk mencermati grafik yang menunjukkan lap time Veda. Di papan hasil, ia berada di angka 1:46,323, hanya terpaut tipis dari riding senior yang sudah berpengalaman menghadapi debut Moto3 bertahun-tahun lebih dulu. Yang membuat ini semakin gila adalah kenyataan bahwa hari pertama biasanya dipakai sebagai sesi adaptasi, bukan time attack. Namun Veda seolah tidak peduli pada pola umum dunia balap. Bahkan teknisi Honda Asia sampai dibuat tersenyum kaget saat mengetahui bahwa Veda tidak hanya cepat, tetapi konsisten cepat. Hampir setiap lap ia berada dalam rentang yang stabil. Untuk seorang rookie Moto3, stabilitas adalah hal sulit. Namun bagi Veda, itu terjadi seperti refleks alami. Hari kedua, munculnya sosok lain dari dalam diri Veda. Jika hari pertama sudah mengejutkan, hari kedua adalah momen ketika pedok benar-benar gempar. Veda keluar dari pit di pagi hari dengan ritme yang jauh lebih agresif. Tidak ada lagi ekspresi pembelajar, yang keluar adalah aura kompetitif yang membuat mekanik Honda sampai bersorak pelan. Hanya dalam beberapa lap, Veda langsung memotong waktunya lebih dari 1 detik, mencatat 1:45,2. Penurunan sedrastis ini sangat jarang terlihat pada pembalap baru. Biasanya penajaman waktu berlangsung perlahan, sedikit demi sedikit. Namun Veda melesat seperti seseorang yang sudah tahu setiap kerikil di jeres. Para komentator sampai menyebut momen ini sebagai kemunculan sisi liar dari bocah Indonesia.
menyalip rider-rider kuat hingga masuk top 5. Catatan waktu 1:45,2 menempatkan Veda langsung ke top 5, mengungguli Brian Uriarte yang mengendarai KTM, motor yang dikenal unggul di sektor akselerasi dan corner exit. Bagi banyak orang, momen ini adalah titik ketika status Veda berubah dari rookie menjadi ancaman nyata. Bahkan, Zen Mitani dan Rico Salmela, dua rider yang sebelumnya di depan Veda, kini berada di belakangnya. Di garasi Honda Asia, mekanik mulai punya senyum yang sulit disembunyikan. Bukan hanya senang, tapi tanda bahwa mereka tahu sesuatu yang dunia baru sadari. Veda bukan datang untuk belajar perlahan. Ia datang untuk bertarung, untuk mengganggu para senior, untuk merebut tempat. Gap dari pembalap tercepat tak masuk akal untuk seorang debutan. Di papan akhir, hanya dua pembalap yang mampu menyentuh waktu 1:44, yakni Adrian Fernandez dan Julian Giral, dua nama yang sudah lama malang melintang di Eropa. Tetapi jarak Veda ke mereka hanya 0,6 detik. Untuk ukuran rookie, gap ini nyaris mustahil. Kebanyakan pendatang baru berada 1,5 sampai 2 detik di belakang pembalap top. Namun Veda tidak hanya mendekati, ia menempel. Banyak analis sampai menyebut bahwa jika Veda diberi 1 atau 2 sesi tambahan, bukan tidak mungkin ia ikut masuk zona 1:44. Inilah alasan mengapa tes ini menjadi sorotan internasional, sebuah pesan bahwa kehadiran Veda akan mengubah dinamika Moto3 musim depan. Rahasia cepatnya Veda, RPM tinggi, racing line presisi, dan nyali tanpa retak. Dalam wawancara singkat, Veda menjelaskan bahwa kunci performanya ada pada menjaga RPM agar tidak turun di tikungan cepat. Motor Moto3 tidak boleh kehilangan momentum sedikit pun, gas harus tetap hidup. Kesalahan kecil berarti kehilangan 1 atau 2/10 detik. Namun Veda memainkan teknik ini seolah ia sudah bertahun-tahun mempelajarinya. Bahkan teknisi Honda yang memantau telemetri menyebut bahwa gaya menikung Veda bersih dan berani. Dua hal yang biasanya sulit dimiliki bersamaan. Banyak rider rookie berani, tapi kotor. Ada juga yang bersih, tapi terlalu hati-hati. Veda justru punya keduanya secara seimbang. Efek domino, Mario Aji, Furusato, dan kebangkitan merah putih di Eropa. Bersamaan dengan tes Moto3, kelas Moto2 juga mencatatkan kehadiran Mario Aji yang tampil mengesankan di hari pertama. Ia masuk 8 besar sebelum absen di hari kedua. Sementara itu, Tayo Furusato yang baru naik ke Moto2 berhasil menembus posisi 9 besar di sesi penutupan. Keberhasilan ini menciptakan atmosfer baru, bahwa Indonesia tidak lagi sekedar mengirim talenta, tetapi benar-benar melahirkan pembalap yang siap bersaing. Veda memperkuat narasi itu dengan performa yang membuat ribuan netizen Indonesia memenuhi kolom komentar tim-tim Eropa. Dalam satu momen yang langka, negara dengan budaya sepak bola lebih kuat daripada motorsport kini menjadi sorotan komunitas balap dunia. Veda, Honda, dan masa depan yang mulai terlihat bersinar. Di akhir sesi, Veda menutup tes sebagai pembalap top 5, posisi yang bahkan sulit diraih oleh banyak rookie Eropa dalam debut mereka. Dengan nomor baru N9 dan dukungan penuh Astra Honda Motor, Veda kini memulai petualangan barunya di dunia Grand Prix. Banyak yang memprediksi bahwa musim depan ia tidak hanya akan bersaing di papan tengah, tetapi berpotensi menjadi kandidat kejutan. Dengan kecepatan yang terus meningkat dan sikap yang tetap rendah hati, Veda sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar catatan waktu. Ia sedang membangun harapan. Harapan bahwa untuk pertama kalinya, Indonesia punya pembalap yang benar-benar bisa mengguncang dunia. Dan tes Jerez kemarin baru permulaan.